Salam Desa Isma, salam Desa Institut Kampus Pembelajaran Desa Sesungguhnya. Sore hari ini seperti biasa kita ada di Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Setelah kita belajar tentang SDGs desa, Badan Usaha Milik Desa, sudah waktunya kita belajar tentang desa cerdas seperti apa. Karena banyak yang menunggu-nunggu ini cerita desa cerdas itu seperti apa. Banyak juga yang pengen jadi duta digital di desa. Nah, kita ingin mendapatkan gambaran langsung ini dari Mas Muklis yang direkomendasikan oleh ibu kita, Bu Kapus Daing. Nah, Mas Muklis ini ahlinya katanya. Makanya kita undang Mas Muklis untuk bisa sama-sama belajar kita sharing tentang desa cerdas ini seperti apa dan kecerdasan seperti apa yang diharapkan dari desa-desa kita. Selamat sore Mas Muklis. Sore Mas, Iya ini salam sehat, salam salam berdesa. sehat. Ini teman-teman pada penasaran ini pengen dengar ceritanya Smart Village, desa cerdas ini karena kayaknya pada pengen cerdas belum pada cerdas jadi perlu mendapat pencerahan dari Mas Muklis ini. Silakan silakan Mas, boleh berbagi. Baik, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak share screen ya, Mas. Boleh share screen juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Oh iya, sambil belajar aja bareng-bareng kan. Kita diskusi ya, Mas ya. Siap. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua. Mas, Mas Suryo ya, panggilannya apa ya, Mas ya? Mas Koco. Koco koco. Ya, Mas. Izin kawan-kawan semua, sahabat desa, saya syukur alhamdulillah diberikan kesempatan untuk kita berdiskusi berkaitan dengan desa secara umum lah. November. Desa cerdas ini hanya upaya dari pemerintahan melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk mengkonsolidasikan kewenangan, sebagaimana kewenangan desa yang saya maksudkan. Sebagaimana ini diatur dalam mandat Undang-Undang 6 2014, bahwa kewenangan desa itu ada 4 besar atau 4 bagian besar. Penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan bidang pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Nah, 4 bidang ini yang kita coba konsolidasikan melalui program Desa Cerdas. Konsolidasi yang kita harapkan ini merupakan transformasi digital juga ini, Mas. Karena sekarang kan kita nggak bisa merubah atau menghindari perubahan lah. Disrupsi ini kan terus-menerus, apalagi teknologi digital. Hari ini kita kenal 4.0. Ini udah sampai 5.0 kan. Nah, ini luar biasa kalau kita tidak persiapkan. Nah, desa sebagai ujung tombak pemerintah. Nah, ini memiliki peran yang luar biasa. Nah, Undang-Undang Nomor 6 2014 itu memberikan mandat kepada desa untuk mengelola kewenangannya. Karena ini kan berkaitan juga otonomi yang diberikan. Nah, otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, Undang-Undang Desa memberikan lengkap paketnya. Ya, otonomi diberikan, kewenangan diberikan, pendanaan juga diberikan dalam bentuk dana desa. Nah, kita tahu di desa itu ada 6 kan sumber pendapatan, 7 sumber pendapatan yang sah. Salah satunya dana desa, ada alokasi dana desa, pendapatan asli desa, dan lain-lainnya sampai 6 atau 7 sumber pendapatan yang sah yang ada di desa. Nah, yang ini perlu dikonsolidasikan. Nah, pertanyaan yang selalu disampaikan ke kami, di dana desa khususnya efektif tidak digunakan. Belanja desa itu efektif tidak, sesuai tidak dengan kebutuhan yang ada di desa. Ini pertanyaan yang selalu ada. Nah, ini menjadi dasar kenapa program Desa Cerdas ini diinisiasi oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Nah, Desa Cerdas sendiri itu lebih merupakan transformasi digital sebagai prioritas yang strategis. Di dalam RPJMN itu merupakan target dari pemerintah melalui prioritas strategis nasional. Nah, ini salah satunya kalau nomenklatur di dalam RPJMN itu desa digital, Mas.
Orang kenal desa digital, desa wisata. Nah, desa digital, desa wisata itu ada di dalam kegiatan atau program desa cerdas itu sendiri. Nah, kemudian definisi desa cerdas secara umum itu merupakan konsep pendekatan pembangunan untuk mendorong desa melakukan transformasi pemanfaatan teknologi, baik pada layanan pemerintahan maupun layanan masyarakat, serta melakukan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif, terbangunnya jaring desa cerdas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di desa. Nah, kemarin kalau Mas diskusi soal SDGs, kan ada juga tuh SDGs. SDGs ini kan merupakan outcome. Nah, di dalam desa cerdas, SDGs ini dijadikan target outcome yang akan kita wujudkan melalui milestone yang kita akan buat dalam tahapan-tahapan pengembangan desa cerdas. Nah, ini yang akan kita lakukan ke depan. Dalam bahasa sederhananya, desa cerdas ini adalah membuat pembangunan desa itu berkualitas melalui pemanfaatan teknologi digital. Nah, semua by digital. Desa-desa Indonesia hampir semuanya kan saat ini menggunakan kewenangannya untuk belanja-belanja desa itu. Nah, digital ini tools atau instrumen untuk mendorong transparansi, bagaimana masyarakat akses terhadap kebijakan pembangunan, kebijakan perencanaan, kebijakan perolehan pelayanan pemerintahan, memperoleh informasi-informasi berkaitan peningkatan kapasitasnya melalui pemberdayaan. Nah, ini yang kita lakukan melalui program Desa Cerdas itu, Mas. Jadi ada beberapa prinsip sebenarnya yang menjadi dasar dari program ini. Desa Cerdas ini adalah harus bottom up, kemudian partisipatif, kemudian kreatif, kemudian inovasi, kolaboratif, dan sustainable. Nah, ini prinsip-prinsip yang ada di Desa Cerdas. Ada beberapa prinsip ini yang menjadi dasar dari penyelenggaraan kegiatan Desa Cerdas. Nah, kalau kegiatan utamanya dalam Desa Cerdas ini, itu ada 5. Jejaring Desa Cerdas. Jejaring Desa Cerdas ini itu implementasi atau split atau breakdown dari prinsip kolaboratif. Desa kita ketahui nggak bisa sendiri membangun desa itu. Maka di dalam undang-undang ada desa membangun, ada membangun desa. Ketika desa membangun, maka lebih daripada inisiasi pemerintah desa atau desa dalam meningkatkan kemajuan dan kemandirian yang ada di desa. Tapi ketika kita bicara membangun desa, maka lebih kepada upaya kolaboratif untuk menjadikan desa itu lebih cepat atau akselerasinya itu lebih cepat lagi ketimbang desa itu bangun sendiri. Tapi persoalannya ketika tidak dikonsolidasikan, maka yang terjadi apa? Masing-masing membangun desa, tapi sesuai dengan apa yang menjadi target yang dilakukan oleh masing-masing institusi, tidak terkonsolidasi secara baik, sehingga di dalam Desa Cerdas ini ada jejaring Desa Cerdas. Nah, di jejaring Desa Cerdas ini, itu kita bangun, Mas. Kita bangun di level nasional, kita bangun di level provinsi, kita bangun di level kabupaten dan desa. Nah, tingkat nasional, kami dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengkonsolidasikannya melalui pembentukan forum yang itu mendukung Desa Cerdas. Namanya nanti Forum Jejaring Desa Cerdas atau Forum Jejaring Kemitraan Desa Cerdas. Siapa aja sih yang menjadi keanggotaan dari forum ini? Pertama, konsolidasi lintas kementerian. Nah, hari ini kan kita tahu tuh, hampir seluruh kementerian di Indonesia ini sebagian besar lokasinya berada di desa. Kementerian PU ada program perkotaan, ada juga Pamsimas. Kementerian Dalam Negeri juga ada Pamsimas dan lain-lain. Kementerian Kesehatan ada juga berkaitan dengan penanggulangan stunting. Kementerian Pendidikan ada juga pengembangan budaya, desa budaya, dan lain-lain. Semua lokasinya di desa, tapi persoalannya terkonsolidasi tidak. Nah, jejaring ini yang merupakan kegiatan utama dari Desa Cerdas, kita berharap ini kegiatan-kegiatan lintas kementerian terkonsolidasi. Forum ini merancang bersama apa sih yang dibutuhkan oleh desa hari ini. Nah, tentu kita melakukan penguatan data. Kalau sekarang ada kebijakan melalui Kepres, ada berkaitan dengan data satu Indonesia. Jadi data itu nggak boleh macam-macam, satu aja, ada wali datanya dan lain-lain. Nah, ini merupakan target dari Desa Cerdas juga.
kita bisa bayangkan sumber data yang bermacam-macam digunakan untuk kebijakan yang strategis. Nah, ini penerjemahannya juga macam-macam nanti. Nah, konsolidasi ini yang akan kita lakukan melalui pembentukan jejaring desa cerdas. Kemudian kegiatan yang kedua itu berkaitan duta dan kader. Nah, tadi Mas sampaikan, duta dan kader ini siapa? Nah, di dalam teori prinsip dalam pemberdayaan, karena Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini fokus kepada bidang pemberdayaan dan pembangunan. Kalau soal pemerintahan, Kemendagri kewenangannya di situ. Kalau soal kemasyarakatan itu ada juga penyelenggaraan masyarakatan di Kemendagri. Dua bidang ini yang menjadi kewenangan yang dimandatkan oleh undang-undang. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu, pemberdayaan dan pembangunan. Nah, duta digital sebagai figur atau personal yang diberikan amanah melalui penetapan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, khusus lagi Pusdaing, Mas, Pusat Pengembangan Daya Saing. Ini boleh kami jelaskan. Di Kementerian Desa itu ada beberapa eselon 1 kan, eselon 1 yang mengayomi desa cerdas ini, Badan Pengembangan dan Informasi. Di bawahnya itu ada Kepala Pusat atau Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, PDT, dan Transmigrasi. Nah, mandat itu dipegang oleh Pusdaing dalam hal ini untuk mengembangkan desa cerdas ini. Karena desa cerdas ini baru pertama kali nih, Mas, tahun 2020 didesain, 2019, 2020 baru kita persiapan, 2021 baru tahapan pelaksanaan. Jadi mulai rekrutmen duta digital, kader digital. Nah, keberadaan dari duta dan kader itu diharapkan mampu melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan desa cerdas. Kalau duta itu merupakan personal yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap 5 desa, kalau kader itu bertanggung jawab di desanya. Kalau duta rekrutmennya oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui mekanisme mekanisme rekrutmen yang by digital, tapi kalau kader digital itu diberikan mandat sepenuhnya kepada desa untuk menunjuk salah seorang yang ada di desa. Bisa dia dari perangkat desa atau yang ditunjuk khusus oleh kepala desanya melalui surat keputusan untuk dijadikan pendamping digital lah, pendamping desa cerdas di tingkat desanya. Tapi yang paling penting, yang ditugaskan itu memiliki penguasaan penuh tidak, tapi pemahaman penggunaan implementasi dari desa digital itu dia bisa udah tahu tuh. Nah, itu diangkat oleh kepala desa. Perannya adalah mengkonsolidasikan mulai tadi yang saya sebutkan jejaring, kemudian mengkonsolidasikan berkaitan bagaimana masyarakat itu diorganisir di dalam wadah. Nanti saya jelaskan, wadahnya disebut dengan ruang komunitas digital desa. Di wadah itu mereka melakukan interaksi dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat. Tujuannya melakukan pemberdayaan masyarakat. Karena kita yang dikeluhkan selama ini sahabat-sahabat semua, Mas Koco, itu adalah partisipasi masyarakat di dalam pembangunan itu rendah dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakan. Pertanyaannya itu ada dua kan. Pertama, inisiasi yang mengundang. Pemerintah desa mengundang tidak dalam musyawarah perencanaan pembangunan itu masyarakat. Andaikan tidak diundang, maka yang kita bangun adalah kapasitas masyarakat, memahami kapasitasnya, memahami haknya, kewajibannya, sehingga mereka yang meminta diundang. Karena itu hak-hak yang diatur oleh undang-undang berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang ada di desa. Di LKD misalkan, di Permendagri 11 2018, itu disebutkan lembaga kemasyarakatan desa itu merupakan mitranya pemerintah desa dalam merumuskan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan pembangunan. Siapa aja sih LKD-nya, lembaga kemasyarakatan desa? Itu ada Karang Taruna, ada PKK, ada RT, RW. Nah, ini harusnya terlibat dalam proses pembangunan
yang hari ini memang rata-rata ini semua terlibat lah. Tapi mungkin ada yang tidak dilibatkan secara baik, ada yang dilibatkan memang dalam forum-forum yang strategis di desa. Sehingga ini yang kita bangun nih. Masyarakat paham dulu, nanti mereka yang meminta diundang di dalam perumusan kebijakan yang merupakan hak dari masyarakat melalui nanti ada ruang komunitas. Yang ketiga, peningkatan kapasitas. Dalam kegiatan Desa Cerdas ini, aspek utamanya adalah dalam program ini Kementerian Desa melalui pendampingan duta dan kader itu melakukan intervensi sosial, soft skill, dan technical skill. Bagaimana mereka diberikan intervensi untuk meningkatkan kapasitas interaksi sosial mereka di dalam mereka melakukan interaksi dalam komunitas digitalnya. Dan bagaimana mereka diberikan tools untuk memanfaatkan teknologi digital untuk akses terhadap kebijakan pembangunan, perumusan perencanaan pembangunan, kemudian pelayanan, aspek-aspek pelayanan diberikan oleh pemerintah desa pada masyarakat, kemudian bagaimana mereka mengakses teknologi, pemanfaatan teknologi untuk pengembangan ekonomi, industri, mungkin skala desa, kemudian pengolahan skala desa melalui digitalisasi. Nah, ini yang kita advokasi melalui pendampingan-pendampingan yang ada di desa, sehingga desa masyarakatnya memiliki kemampuan atau pemahaman atau paling tidak menyadari bahwa teknologi digital ini merupakan teknologi yang mampu mempermudah aktivitas yang ada di desa yang dijalankan oleh masyarakat desa. Nah, kemudian kegiatan yang utama yang keempat adalah dukungan pengembangan ruang komunitas. Nah, di dalam Desa Cerdas ini ada yang disebut dengan ruang komunitas. Ruang komunitas ini merupakan wadah, bisa dia berupa fisik, bisa berupa virtual, yang merupakan sarana bagi masyarakat melakukan interaksi sosial. Interaksi seperti apa yang dilakukan di situ? Salah satunya adalah bagaimana masyarakat bisa ditingkatkan kapasitasnya. Terus siapa yang melakukan peningkatan kapasitas? Inilah fungsi jejaring, Mas. Jejaring yang kita bangun diharapkan memiliki tanggung jawab juga untuk dapat terlibat di dalam ruang komunitas digital, memberikan peningkatan kapasitas intervensi sosial atau intervensi technical skill-nya kepada masyarakat di dalam ruang komunitas digital. Bisa itu merupakan upaya kita untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap pemahaman bagaimana hak dan kewajiban dalam tatanan kehidupan sosial, bisa juga lebih teknis lagi, bagaimana mereka memanfaatkan teknologi digital atau teknologi informasi dalam mengembangkan kapasitasnya, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Ini yang dilakukan di ruang komunitas. Nah, bisa itu narasumbernya berasal dari kabupaten, ya provinsi, maupun dari pusat yang merupakan forum dari jejaring Desa Cerdas. Nah, kemudian kegiatan yang berikutnya adalah, kegiatan utama yang berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Dalam struktur manajemen biasa tuh terjadi, ada perencanaan, ada pelaksanaan, mesti ada monitoring evaluasi. Nanti ada feedback, kemudian evaluasi kembali, ini menjadi tahapan perencanaan. Nah, kegiatan Desa Cerdas ini di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi hari ini masih belum sepenuhnya ini dilaunching sebagai program yang harus dipedomani oleh desa. Tapi piloting, Mas. Jadi ini pilot project yang diharapkan ini bisa meningkatkan kapasitas Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan bidang-bidang yang merupakan kewenangan dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Utamanya yang dua tadi yang saya sebut, bidang pemberdayaan dan bidang pembangunan. Nah, ini yang kita lakukan untuk memformulasikan bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan kewenangan yang ada di desa dijalankan secara baik melalui peningkatan kapasitas masyarakatnya. Ini yang akan dilakukan pada program ini. Nah, di dalam program ini, Mas, Desa Cerdas itu ada 6 pilar ukuran. Kalau kita di dalam di dalam program-program ini selalu ada ukuran, kan? Nah, di dalam kegiatan Desa Cerdasnya ada 6 pilar. Pilar yang pertama itu terkait dengan tata kelola cerdas. Itu bagaimana pemerintah itu menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Nah, ini merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Tapi di jejaring keterlibatan Kementerian Dalam Negeri
untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Nah ini kita libatkan, Mas. Jadi enggak mengambil kewenangan Kementerian Dalam Negeri, tapi mendorong Kementerian Dalam Negeri terlibat di dalam jejaring desa cerdas. Di dalam jejaring itu merumuskan kebijakan berkaitan bagaimana kewenangan memberikan pelayanan publik oleh desa itu bisa dilakukan secara baik dan berkualitas. Tools-nya itu adalah teknologi digital. Nah, ini yang kita lakukan untuk di tata kelola cerdas, layanan administrasi, layanan online, infrastruktur, kemudian keterbukaan data. Itu bagian-bagian dari tata kelola cerdas. Yang kedua berkaitan dengan masyarakat cerdas. Masyarakat cerdas ini berkaitan dengan keterampilan, kreativitas, inklusi. Nah ini masyarakat cerdas ini dibangun melalui wadah yang saya sebut tadi. Ada ruang komunitas, memanfaatkan ruang komunitas, meningkatkan kapasitasnya itu untuk dia lebih paham tentang informasi-informasi kekinian terhadap apa yang menjadi isu-isu strategis di skala nasional, mungkin bahkan pada skala global. Skala nasional, skala global, skala lokal, mungkin itu yang kita akan berikan advokasi kepada masyarakat sehingga mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengembangkan diri melalui pemanfaatan teknologi digital. Kemudian ekonomi cerdas. Pilar yang berikutnya, ekonomi cerdas ini berkaitan bagaimana memanfaatkan sumber daya ekonomi di desa. Kita tahu bahwa di desa ini kan tidak hanya, kalau lembaga ekonominya tidak hanya BUMDes, Mas. Ada koperasi, ada CV, ada kelompok tani, ada macam-macam tuh. Nah ini yang kita konsolidasikan, salah satunya adalah BUMDes. Nah, kalau kemarin ada bahasan, saya lihat di YouTube, bahasan berkaitan dengan bagaimana pembentukan BUMDes, segala macam. Nah lebih di sini adalah bagaimana mereka diadvokasi memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola sumber daya ekonominya. Kalau BUMDes bicara pengelolaan kelembagaan, nah sini kita bicarakan tools bagaimana mereka bisa akses pasar, misalkan digital marketing, bagaimana mudah dalam memanfaatkan teknologi digital meningkatkan kapasitas pengelolaan ekonominya dan lain-lain berkaitan dengan ekonomi. Kemudian smart living. Smart living ini lebih kepada kewenangan desa yang berkaitan dengan pendidikan dasar dan kesehatan dasar. Pendidikan dasar itu skala-skala desa itu kita kenal PAUD, Mas. Pendidikan anak usia dini, prasekolah itu kewenangan desa. Nah itu kita bagaimana PAUD-PAUD ini dikelola atau diberdayakan secara baik melalui pemanfaatan teknologi digital. Pelakunya, kemudian sasarannya, kemudian proses pelaksanaan pemberian pelayanan di PAUD-nya sendiri. Nah kemudian juga ini berkaitan dengan smart living ini berkaitan dengan hidup cerdasnya bidang kesehatan. Di kesehatan kita kenal lembaga-lembaga atau institusi skala lokal desanya itu posyandu, Mas. Nah, kalau kita lihat aktivitas posyandu mulai penanganan stunting, penimbangan bayi dan lain-lain, pemberian makanan tambahan di desa. Nah, itu dikelola secara baik untuk meningkatkan pelayanan bidang pendidikan, pelayanan kesehatan dasar itu. Tapi tools-nya juga kata kuncinya adalah teknologi digital. Nah, berkaitan dengan pilar-pilar ini semua toolsnya, instrumen intervensinya teknologi digital. Nah, kemudian mobilitas cerdas. Mobilitas cerdas ini berkaitan dengan infrastruktur infrastruktur internet, kebutuhan-kebutuhan terhadap sarana prasarana, jaringan dan lain-lain. Nah, kemudian pengelolaan sumber daya alam atau lingkungan cerdas. Lingkungan cerdas ini kan ada teknologi nanti yang kita perkenalkan di desa, bisa memanfaatkan teknologi untuk mitigasi bencana, bisa untuk tombol panik untuk antisipasi terjadinya bencana dan lain-lain. Yang ini kita konsolidasikan nih dalam mendukung desa cerdas. Dan ini manfaatnya apa? Untuk pilar-pilar ini kita harapkan dari jejaring yang kita bangun, intervensinya di situ. Tidak parsial masing-masing membangun, tapi sesuai dengan keinginan.
Nah, ini kita lahirkan bahwa prinsip bottom up itu muncul melalui ruang komunitas digital atau interaksi masyarakat di ruang komunitas digital. Nah, kemudian ada beberapa hal sebenarnya yang kita ingin capai di dalam Desa Cerdas ini. Kita harapkan program ini akan menjadi pegangan bagi desa dalam implementasi kewenangannya. Maka nanti akan kita keluarkan blueprint-nya atau scale up-nya adalah pedoman pengembangan desa cerdas dalam kerangka meningkatkan kapasitas masyarakat desa melalui pemberdayaan dan pembangunan yang ada di desa. Ini mungkin garis besarnya ya Mas, nanti kita diskusi berkaitan dengan kegiatan desa cerdas ini. Kami kira ini Mas Koco. Oke, oke. Terima kasih. Luar biasa ini penjelasannya. Penjelasannya begitu runtut dan ini istimewa menurut saya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan kayaknya kurang pas gitu. Makanya saya perlu menyampaikan sesuatu. Satu, bicara desa cerdas, kita sudah pernah mengenal konsep desa cerdas yang diusung oleh teman-teman Kominfo, Kementerian Kominfo. Kemudian mereka juga mengembangkan komunitas Ya. KIM, komunitas kelompok informasi masyarakat kalau tidak salah. Kemudian pernah juga sebelum undang-undang desa, sesudah undang-undang desa, sebelum undang-undang desa juga pernah bergulir tentang internet di desa. Ada waktu itu kalau nggak salah programnya ada mulai dari internet kecamatan, kemudian ada juga mobil internet dan seterusnya. Internet desa. Yang menjadi pertanyaan ini Mas, yang menjadi pertanyaan, selayaknya undang-undang desa, teman-teman ini kemudian kadang-kadang hanya melihat dana desa. Jadi undang-undang desa itu tidak dilihat secara utuh, tapi dilihatnya hebohnya dengan dana desa karena banyaknya duit desa. Kemudian ketika desa cerdas yang mungkin dulu pernah digulirkan juga dengan internet sampai ke desa dan seterusnya, itu Jakarta hanya berpikir tentang memberikan akses internet, kemudian ada mobil internet dan seterusnya, tetapi keberlanjutan program itu menjadi pertanyaan. Yang terakhir saya melihat di daerahnya Kang Iman itu di Banyumas, mobil internet kecamatan itu kemudian perangkatnya dikeluarin jadi angkot gitu kan, jadi sewakan gitu. Ada juga di kabupaten lain mobil itu kemudian di pihak ketigakan dalam pengelolaan, jadi mobil keliling untuk pembayaran listrik dan seterusnya. Nah, begitu banyak bagian-bagian yang kemudian sepertinya saya menangkapnya kan ini akan diwadahi nih, akan dikonsolidasikan nih. Sejauh mana ini Mas Muklis bisa memberikan gambaran bahwa konsolidasi itu bahasa yang gampang tapi susah dilaksanakan. Iya. Ketika bicara ngajak kementerian mungkin di level Jakarta aja mungkin tidak segampang kita ngobrol Pak sore hari ini, teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa, Kementerian Kominfo itu bisa duduk bareng. Kadang-kadang juga masing-masing ingin menunjukkan karyanya kan gitu. Kementerian Dalam Negeri menunjukkan karya profil desa, Kementerian Desa juga menunjukkan potensi desa gitu kan. Nah, ini mungkin tantangan menariknya di situ nih Mas Muklis. Dan kemudian bagaimana strategi mungkin ya mengkomunikasikan ke teman-teman di desa bahwa kemudian desa tidak seperti
eh, apa wadah yang kemudian disuplai banyak aplikasi yang kemudian sampai hari ini aja kan aplikasi untuk desa itu kan banyak banget yang Banyak, iya. itu tidak Puluhan. terintegrasi. Yang kalau kalau banyak terintegrasi nggak apa-apa, banyak nggak terintegrasi. Jadi kalau mau ngisi aplikasinya SDGs desa, terus diisikan aplikasinya Kementerian Sosial mungkin dengan kadernya apa BKKBN itu juga harus manual lagi dan seterusnya. Ini jangan-jangan mendorong desanya cerdas tapi apa Jakartanya yang nggak cerdas. Iya. Gimana nih Mas? Oke Mas. Oke Mas, benar, benar. Persoalan-persoalan yang sulit sekali di dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di desa itu masalah konsolidasi dan koordinasi, Mas. Hmm, hmm, Sebenarnya ratusan triliun itu anggaran APBN, hmm, tidak hanya APBN, APBD juga, provinsi dan kabupaten, lokasinya di desa. hmm, Tapi persoalannya, terkonsolidasi tidak. Nah, ini persoalan yang klasik sekali. Nah, alhamdulillah Mas, di dalam program ini kita dikonsolidasikan di dalam program besarnya. hmm, Jadi implementasinya itu dijaring. Tapi dalam program yang merupakan kebijakan, formulasi kebijakan di level nasional ada namanya program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Nah, di hmm, program ini terpayungi, Mas. Terpayungi itu ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Koordinator Info Kominfo, ada Kemenko PMK, ada Bappenas, ada Kementerian Keuangan. Nah, ini yang mengkonsolidasi awal. Ada Kemenko yang akan nanti kita mintakan fasilitasi untuk mengkoordinasikan lintas Kemenko. Nah, syukurnya dari situ memang ada program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa, di dalamnya Dagri. Ini langkah baik. Makanya di rapat-rapat tingkat nasional saya sampaikan ke teman-teman di Dagri maupun di lintas kementerian. Ini langkah strategis yang kita akan buat, dan ini merupakan catatan sejarah nih. Kita harus benar-benar menjalankan ini supaya kita memang bisa mengkonsolidasikan. ya. Nggak harus ada konflik di situ. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai nih. Sudah dari Dagri juga kenal lingkungan. Artinya kesadarannya sudah mulai ada ya. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Selama ini itulah memang ada persoalan enggak lah, memang pemahaman aja lah. Gimana kita membangun kesepahaman tentang pelaksanaan kewenangan masing-masing kementerian, itu aja. Nah, Tapi kemudian kayaknya kekhawatiran. Mas Muklis, mungkin maaf Ya, saya potong. Kayaknya ya. yang kemudian perlu diberikan apa kesamaan pandang itu ketika pemilihan kata cerdas. Desa cerdas ini yang perlu diberikan pemahaman, pengkayaan pemahaman yang pas. Karena khawatirnya, ini khawatir saya aja, mungkin Siap. berlebihan atau mungkin paranoid gitu kan. Bicara undang-undang desa aja yang dilihat cuma dana desa. Nah, Ya. ketika bicara desa cerdas, jangan-jangan yang dilihat hanya akses internet gitu kan. Yang penting ada towernya, yang penting ada wifi gratis. Padahal yang menjadi yang apa sering bukan sering tapi pernah saya temukan adalah bagaimana seorang yang memegang smartphone itu ketika orangnya tidak smart, jadi fungsi smartphone-nya itu ya cuma buat nelpon sama SMS gitu kan. Saya dulu pernah mengalami satu dekade di mana BlackBerry itu sesuatu yang sangat smart kan gitu. Ada temen yang pegang BlackBerry, ketika saya sampaikan saya sudah email, dia bilang nanti saya buka kalau sudah di rumah. Nah, buat apa kamu pegang BlackBerry kalau kemudian ngecek email aja nggak bisa pakai BlackBerry kan gitu. Padahal serinya seri terbaru, jauh dari yang saya pegang. Nah, mungkin apakah itu menjadi catatan tersendiri atau tidak ini Mas Muklis, bahwa kemudian pemahaman smart yang ditanamkan di situ, karena kalau kita bicara Jawa Barat bicaranya desa beradab gitu kan.
kesannya kalau tidak masuk program desa beradab berarti masyarakatnya nggak Tidak punya adab beradab. kan gitu. Nah, Kalau desa desa smart nggak itu masuk desa kalau cerdas, nggak ikut nggak ikut cerdas, program itu berarti desanya desa apa stupid belum kan gitu. cerdas. Maka kira-kira gimana nanti kita berikan Siap, kesempatan siap. teman-teman untuk memberikan responnya. Ya, siap Mas, izin saya menjelaskan sedikit. Desa cerdas ini hanya nomenklatur kegiatan upaya kita Hmm. mengkonsolidasikan kewenangan. Pasca Ah, desa cerdas, sebutannya nggak desa cerdas, ya. tapi lebih kepada desa mampu menjalankan kewenangannya bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan, bidang pembangunan, dan kemasyarakatan. Nah, konsolidasi dalam desa cerdas ini yang diterjemahkan di dalam regulasi nanti atau penyempurnaan regulasi yang telah dikeluarkan. Hmm. Jadi kewenangannya itu kita berikan intervensi supaya dia berdaya, masyarakatnya melalui pendekatan atau variabel pemberdayaan, intervensi melalui pendampingan supaya nilai-nilai itu bisa diberikan ke masyarakat. Karena proses transformasi kan selalu ada value yang kita berikan tuh. Nah, Ya. value ini yang kita harapkan diberikan oleh pendamping dalam hal ini duta digital. Pasca program sebutannya bisa pendamping yang di-hire sendiri oleh desa, bisa melalui pendamping desa atau pendamping lokal desa. Nah, ini Oh, yang mengawal nanti peran itu sehingga sebutan cerdas sudah nggak lagi. Tapi tools bagaimana intervensi teknisnya diberikan, Kementerian Teknis harus juga bertanggung jawab tuh untuk desa-desa yang hari ini blessing memang nih Mas. Pandemi ini blessing bagi kita kan. ya, Pandemi ini memaksa kita untuk menggunakan digital. ya. Kita nggak bisa tatap muka, termasuk hari ini nih virtual kan, Zoom meeting kali ini atau virtual ini itu blessing dari pandemi kan, semua berkreasi tuh. Nggak ada lagi kebutuhan internet itu merupakan kebutuhan secondary, sudah merupakan kebutuhan primer. Nah, kesadaran kolektif ini yang kita jadikan semangat untuk mengintervensi desa. Harusnya Kementerian Teknis pikirkan tuh desa-desa pegunungan yang belum ada internet dan listrik hari ini, sehingga nanti mereka memanfaatkan itu untuk ada dua kan, Mas. Ketika dia sudah berdaya, dia sudah bisa memanfaatkan teknologi digital sendiri tuh. Ah, Nah, ini yang kita ini karena kemudian berikutnya adalah kita tidak membangun aplikasi atau platform baru nih. Kita di dalam desa cerdas ini mengkonsolidasikan nih platform-platform yang dilahirkan oleh Kementerian Teknis, oleh daerah sendiri, dan desa sendiri berinisiasi membangun. Hari ini banyak desa yang membangun inisiasi, membangun aplikasi, platform-platform desa. Kalau di Banyuwangi melalui kabupatennya, mereka membangun kampung cerdas, Mas. Kampung cerdas. Telkom itu membuat juga desa cerdas Nusantara. Kemudian di Jawa Barat ada juga desa digital, tapi intinya cerdas juga. Nah, itu hanya persoalan bagaimana penempatan penamaan nomenklatur kegiatan. Tapi secara substansi yang ingin kita sasar adalah variabel pemberdayaannya. Masyarakat harus berdaya nih, harus paham hak dan kewajibannya, harus paham bagaimana menggunakan teknologi digitalnya secara secara baik. Secara baiknya ada dua kan, manfaatkan teknologinya untuk kepentingan yang hari ini mendukung peningkatan bisa ekonominya, dan secara baik yang dimaksudkan tidak memanfaatkan teknologi atau teknologi yang ada ini untuk kepentingan yang tendensinya negatif. Kita khawatir nih, kementerian tuh khawatir kalau digital ini tidak diarahkan, Mas, pengembangannya bukan berarti mengendalikan, tapi lebih mengarahkan bagaimana secara bijak menggunakan digital. NKRI ini bisa banyak dapat ancaman nih melalui digital. Maka kita berikan juga intervensi bagaimana masyarakat bisa secara bijak memilah mana yang informasi hoax, mana yang informasi yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, digital transformasi digital ini yang kita akan berikan, literasi digital pada masyarakat. Berkaitan dengan aplikasi, kita konsolidasikan mana yang sama, kita konsolidasikan, Mas. Jangan sampai itu desa bingung juga nih. Kementerian Desa aja ada aplikasi IDM, ada aplikasi SDGs, ada aplikasi berkaitan dengan BUMDes, ada aplikasi-aplikasi lainnya lagi yang itu dimanfaatkan untuk masing-masing unit yang menangani. Nah, ini kita konsolidasikan.
Mudah-mudahan bisa kita lakukan, dan kami berkeyakinan mohon doa ini bisa dilakukan lah insya Allah dalam program ini. Siap. Oke, terima kasih. Jadi Siap. Siap. karena jangan sampai nanti ini seperti yang pertanyaannya Bang Haji ini, Bang Ali Akbar ini. Pertanyaannya lebih pada gimana supaya kami bisa tahu program Desa Cerdas, dan kalau tidak masuk program apa yang harus dilakukan. Jadi bahasanya adalah kemudian bagaimana sih supaya desa kita dapat program Desa Cerdas sehingga ada kader, ada duta, kemudian ya ada ruang-ruang apa yang kemudian mendapatkan dukungan. Mas Joko sudah resign kayaknya, meninggalkan ruangan. Eh, oh, ada. Silakan Mas Joko. Silakan di open mic. Silakan Mas Joko. Halo. Silakan Mas Joko. Ya, oke. Selamat sore, Mas Suryo. Selamat sore, narasumber tadi. Saya tertarik bener itu Desa Cerdas. Tapi pertanyaannya Mas Suryo tadi bagus banget itu. Tapi intinya gini loh. Jadi saya ingat kemarin itu yang BPD yang di mana di Pati demo itu. Wah itu pasti di situ nggak ada duta cerdas itu Mas. Nggak ada. Artinya gini loh. Tadi kalau saya melihat paparannya Mas tadi kok tugas seorang duta apa tadi yang Duta disebutnya digital. duta digital itu luar biasa itu. Artinya dengan aktivasi sosial, aktivasi digital itu luar biasa. Artinya menegasikan sesuatu yang sekarang diintervensi oleh para pendamping itu tidak berjalan gitu loh. Tapi memang saya agak kurang pas ya saya pribadi. Apakah kalau saya itu menjadikan seorang kuli pasir hingga menjadi barista, menjadi prosesor itu tidak cerdas di saku. Kalau saya menjadikan seorang sana di lumbung pangan sana hanya via telepon, kemudian mereka mampu melumbung pangan, itu apa tidak cerdas itu gitu loh. Tidak perlu desa cerdas itu diembel-embeli dengan basis teknologi informasi. Artinya teknologi informasi itu kan next kan ya. Yang kita benahi sebenarnya yang akan diteknologi informasikan itu apa gitu loh. Kayak BUMDes sekarang diaplikasikan. Semua dodolan aplikasi kabeh, tapi bagi saya itu duta digital itu berat tugasnya. Berat saya. Itu artinya bagaimana dia mengaktifasi namanya modal sosial yang selama ini tidak punya dashboard yang bisa melihat satu desa itu modal sosial yang bisa dipakai, diaktifasikan itu belum ada. Karena untuk modal sosial, studi modal sosial, itu biayanya besar. Bagaimana seorang apa ya, desa cerdas itu bagaimana? Semua itu kan teknologi informasi sudah menjangkau hampir 80% dunia di Indonesia gitu. Tapi artinya memang harus hati-hati. Pesan saya hanya bagaimana peran seorang, saya pengen tahu Mas Muklis, saya juga sekarang di BRIN ya. Kebetulan saya di PR saya itu kesejahteraan sosial desa dan konektivitas. Lebih banyak pada bicara soal desa dan sosialnya. Saya pengen lihat, saya pengen evaluasi sebenarnya. Praktek baik yang sudah terjadi di apa tadi itu, desa cerdas itu di mana? Apakah di Ponggok? Apakah di Ngelanggeran? Kemudian apakah di Panggung-Harjo? Apakah di Bali yang itu? Coba, saya pengen coba melihat bagaimana ya dinamika yang selama ini terjadi gitu loh. Karena itu berat. Saya ini ya contoh mengkonsolidasikan. Kata-kata itu bagus sekali itu. Saya hari ini mampu mengkonsolidasikan 10 orang sehingga saya bisa membeli biji kopi itu 20.000 biji kopi. Artinya untuk mengkonsolidasikan itu, ya itulah sebenarnya kemampuan seorang pendamping, seorang duta itu. Itu lintas loh Mas, itu lintas komunitas gitu loh. Nah memang desa itu merawat pas dulurannya itu melalui koordinasi itu berat. Tadi kan baru akan
menghadirkan satu sistem ekonomi digital itu memang tidak mudah. Saya juga pengen Mas, cari informasi saya akan melakukan satu studi tentang itu coba. Entah itu di Kulon Progo, entah itu di Jogja. Saya coba pengen itu. Itu aja Mas Koco. Oke, terima kasih. Akan langsung direspon apa ke Mas Agus dulu, Mas Muklis? Langsung boleh juga, siapa tahu Oke, berkembang. monggo silakan. Ini sambil juga kita kan dalam tataran pilot ya Mas Koco. Banyak hal yang kita ingin dapatkan masukan dari seluruh masyarakat. Nah, forum ini penting bagi kami untuk banyak yang melihat desa cerdas ini dari sudut pandangnya masing-masing. Supaya ini top down aja, terus di desa nggak bisa dikembangkan. Ini selalu saya sampaikan, jangan sampai program-program yang kita buat tuh menjadi tugu-tugu dosa, Mas. Suatu saat saya udah nggak ada, orang ingatnya desa cerdas, ingat Muklis, itu dosanya tuh. Ini yang kita ingin jangan sampai ingat desa internet, ingat mobil kecamatan yang amburadul, jadi ingat apa Tifatul gitu ya Mas ya. Ini yang kita mau negasikan kalau meminjam istilah Mas Joko tadi. Nah memang desa cerdas desa cerdas ini Mas Koco, Mas Joko, itu bukan lahir dari inisiasi murni dari kita nih. Kita lebih melihat dari perkembangan yang ada di desa-desa seluruh Indonesia. Menarik memang. Karena kalau kita formulasikan dari atas, kita merekayasa kondisi yang ada di daerah kan, di desa. Tapi ini enggak. Banyak praktek baik yang sudah ada di desa-desa dengan sebutan beda-beda. Tadi yang saya sampaikan, ada kampung cerdas. Di Lampung itu, Kabupaten Tulang Bawang juga ada kampung cerdas, memanfaatkan teknologi informasi dan lain-lain itu. Nah, salah satu yang variabel yang kita intervensi kalau digital itu berkembang dengan sendirinya lah, kayak smart city. Smart city kan nggak perlu ada intervensi pemberdayaan tuh. Tapi di desa kita berikan intervensi pemberdayaan. Kata kunci yang utama tadi benar Pak Joko, Mas Joko. Pemberdayaan itu menjadi sangat strategis yang harus diberikan dulu nih sebelum digitalnya. Kalau digital dia berkembang sendiri. Hari ini kita di perkotaan memanfaatkan digital tidak harus diberikan intervensi pemberdayaan, Mas Koco ya. Kita bisa sendiri. Kalau nggak bisa malu kan, nggak bisa masuk mall karena di situ ada peduli lindungi. Nggak bisa masuk ke bioskop karena harus ada peduli lindungi. Nah, itu bagian-bagian dari digitalisasi yang berkembang dimanfaati oleh masyarakat perkotaan yang tingkat pemberdayaannya secara sosial sudah dilakukan secara mandiri. Nah, untuk tingkat desa, intervensi yang paling strategis yang kita akan lakukan adalah yang sudah dilakukan juga di desa-desa, di Desa Sri Mulyo itu daerah Provinsi Jogja. Itu ada Desa Sri Mulyo, itu mereka inisiasi oleh pemerintah desa. Bagaimana pelayanan kesehatan skala desa dia bisa bangun dengan digital, pemberdayaan dia kembangkan melalui sekretaris desa. Sebutan sekretaris desa ini kan nomenklatur struktural. Tapi di dalam program Desa Cerdas itu bisa dilakukan oleh duta dan kader digital. Mengkoordinasikan stakeholders yang ada di desa untuk diberikan advokasi, terlibat di dalam ruang komunitas, dalam kerangka pengembangan kapasitasnya. Ini yang kita lakukan. Jadi kata kuncinya benar. Saya sepakat Pak Mas Joko. Intervensi variabel pemberdayaan itu menjadi strategis yang harus kita lakukan. Nah, kalau praktek baik, kami juga mengcapture beberapa menjadi referensi di dalam awal pengembangan program ini. Itu ada di NTT, nanti saya share bahannya. Ada di NTT, kemudian dia lebih tematik tuh. Desa cerdas, tematiknya lingkungan. Desa cerdas, tematiknya pelayanan pemerintah. Dan macam-macam tematiknya. Nah, tematik ini yang kita coba gabung nih. Bagaimana tematik ini merepresentasikan kewenangan yang ada di desa di dalam pengembangan kapasitas pada masing-masing pilar. Nah, ini yang ilustrasi yang menjadi latar belakang pengembangan desa cerdas ini. Ini hanya penamaan aja kalau desa cerdas ini. Sebenarnya Mas Koco udah berkembang sekali, malah
kita agak telat nih dibandingkan desa-desa yang punya inisiasi yang lebih maju. Banyak desa yang sudah lari. Di Jawa itu rata-rata udah Bali, Jawa, dan Sumatera, kemudian Kalimantan, ada juga Sulawesi. Udah banyak desa-desa yang menggunakan teknologi, kemudian intervensi pemberdayaan yang mereka lakukan. Mereka kembangkan sendiri nomenklatur jejaring kemitraan. Di Jawa Tengah, mereka bangun desa cerdasnya bersama-sama perguruan tinggi, memakai corporate social responsibility. Tapi yang terpenting adalah kita menstimulus desa supaya dia bisa punya inovasi-inovasi baik dalam kerangka menjalankan kewenangan lokal skala desa mereka. Nah, ini yang kita gambarkan. Jadi kalau mau ikut program Desa Cerdas, tadi menyambung yang tadi ya Pak Mas Koco. Desa Cerdas ini kan konsolidasi aja, ini program-programnya sudah ada, kewenangannya sudah ada. Kalau dibilang ini kami perlu regulasi khusus untuk kewenangan, enggak. Karena kewenangan-kewenangan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang ada di desa itu untuk mendukung kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat sudah ada. Kewenangan untuk meningkatkan aktivitas sosial dalam kerangka komunitas cerdasnya sudah ada, hidup cerdasnya sudah ada. Cuman ini bagaimana kewenangannya diperkuat sehingga kekuatan atau efek percepatan pembangunan atau kualitas dari dana yang dikelola di desa itu bisa kita kendalikan. Jadi kalau kita awal-awal dulu dana desa, Mas, ini ada yang bangun pagar aja, ada yang mengkeramik jalan desanya aja. Jadi nawacita yang membangun desa dari pinggiran tidak tergambar. Yang ada nawacita membangun desa itu dari pagar. Ya. Macam-macam lah. Macam-macam. Oke, Mas Agus, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kerabat desa semua. Selamat sore Pak Muklis. Menarik sore, Mas Agus. Desa Cerdas. Ini saya mau menceritakan desa dampingan kami yang 2 tahun terakhir ini terus terang agak stagnan untuk website desanya. Jadi fungsi-fungsi di website desa itu menurun, berkurang. Karena dukungan dari yang sebelumnya ada dari Yayasan Bakti Kominfo itu sudah tidak mendukung lagi. Jadi pertama-tama 2-3 tahun yang lalu sebelum Siskerdesnya itu online, masih offline, itu kita masih bisa menampilkan data keuangan desa, ya data secara umum aja, pendapatan, pembiayaan secara umum itu bisa ditampilkan. Kemudian ketika awal-awal pandemi itu Bidan Desa, Babin Kantipmas, banyak yang tanya saya, berapa jumlah warga usia 15 sampai untuk itu kebutuhan vaksin COVID? Saya jawab, lihat saja di website desa. Karena website desa sudah bisa menyediakan data jumlah penduduk, umur sekian, kelompok umur itu bisa disediakan. Tapi fungsi ini 2 tahun ini mati karena tidak ada dukungan itu. Ya. Kemudian data untuk yang secara umum bisa ditampilkan itu mati. Kalau berita desa yang semula itu 12 dan 18 desa itu aktif, mulai berkurang keaktifannya. Dari 18 desa itu sudah ada 2 desa yang mau jadi pilot untuk PPID. Ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa itu. Tapi ini pun juga stagnan gara-gara support dukungan itu. Makanya ini saya nggak tahu nih arahnya nanti Kemendesa kalau mau menjadikan desa cerdas. Ini apakah aplikasi yang sudah ada yang sebelumnya itu kan basisnya WordPress. Kemudian kalau apakah perlu beralih? Kok saya lihat-lihat itu sudah banyak pakai OpenSheet, pakai PHP kayak gitu. Ya, bagaimana dukungan Kemendesa untuk mengarahkan lagi gitu, supaya desa-desa yang sebelumnya sudah punya data, punya tampilan yang mereka tuh kok menampilkan website desanya bangga loh. Ini loh berita desa kami gitu. Ini loh kepala desanya yang gagah, fotonya di depan gitu. Tapi sekarang setelah tidak aktif ini ya, artinya Mas Agus. Ya, Mas Agus, tidak aktifnya itu karena tidak ada support, berarti mereka aktif karena ada sumber pembiayaan dari luar desa, kemudian bukan aktif karena apanya itu? Tapi kan support teknologinya. Jadi katakan data kependudukan itu disupport oleh
SIDK desktop yang ke Prodeskel, dan itu datanya tampil muncul di website desa. Menarik gitu. Artinya kalau kita bicara itu kan bicara data yang sudah ada di desa, ini kan tinggal bagaimana menarik data yang ada, data desa itu kemudian tampil di website. Tapi itu Artinya sudah ketika kemudian ada support itu, berhentinya support seperti apa maksudnya? data itu katakan tahun 2019 ya, mau kita update 2020 sudah tidak bisa. Oh, ya berarti artinya kan ada sistem atau ada server yang memang disiapkan oleh Bakti, sehingga ketika ini sudah tidak ada, kemudian teman-teman tidak bisa jalan lagi. Dia tidak bisa merubah datanya itu. Upgrade. Kemudian data ini kan dipakai juga di Prodeskel. Katakan data kependudukan itu kami tidak perlu input ulang lagi di Prodeskel. Ketika kami sudah punya SIDK ini, tinggal mengupload data kependudukan di SIDK dan data itu langsung muncul di Prodeskel. Dan fungsi ini sudah tidak bisa lagi. Data keuangan desa yang dulu dari Siskedes offline, itu bisa database-nya kita letakkan, dia bisa tampil. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Jadi kebanggaan desa untuk menunjukkan datanya itu berkurang gitu loh. Oke, Muko, Mas Muklis, saya melihatnya ini ini sesuatu yang menarik. Ini jangan-jangan bahasanya adalah bahasa proyek. Ketika proyeknya sudah selesai, maka kemudian fasilitasi dan seterusnya kemudian tidak bisa diakses lagi, atau kemudian ini kayak berbisnis atau kapitalisasi dari satu program. Jadi kalau ente mau melanjutkan ya berarti harus menganggarkan untuk kemudian bisa jalan lagi. Kayak kita pakai aplikasi dikasih free, selesai free ya berarti kalau sudah nyaman mau lanjut ya harus bayar. Atau bagaimana ini Mas Muklis? Mungkin Mas Muklis sudah sempat mengikuti juga ini. Iya, ini yang menjadi persoalan ya Mas ya. Harapannya program-program ini kan ada ada perubahan yang sifatnya permanen, bukan temporer. Begitu program itu jalan, kena ada pendampingan, kena ada pengawasan dan pengendalian, kena ada kontrak dan pembiayaan. Begitu programnya habis, kontraknya, pengendalian dan lain-lain yang menjadi atribut dari program itu hilang. Ini nggak membekas. Nah, oleh karena itu saya nggak tahu kalau program yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, apakah memang di pola pengelolaan aplikasinya yang dilakukan oleh Kementerian Teknis itu belum lengkap, atau tidak meninggalkan bagaimana pengelolaan yang bisa ditransfer ke desa, sehingga desa bisa mengelola sendiri, tidak menunggu intervensi itu. Kadang-kadang kan dibuat desa tergantung, nanti bisa konsultasi, bisa ini program lanjutan. Kadang-kadang, tapi nggak tahu juga nih, perlu diperdalam nih untuk persoalan ini. Tapi kalau berita desa itu masih yang di berita desa berarti dia untuk update ya Pak Agusnya. Update-nya jadi itu bisa dilihat itu website desanya mangunlegi-batangan.desa.id, atau desa-desa di Batangan lah itu katakan lengkong-batangan.desa.id, itu sejumlah berita desa masih update. Ini kan untuk menginformasikan pembangunan kepada warga desa yang menjadi haknya warga desa. Ya, mungkin nanti kita bisa cek di tata kelolanya. Mungkin yang dimaksudkan Mas Agus tadi koneksitas ya. Koneksitas ketika data sudah melakukan updating di Prodeskel umpamanya, itu mestinya kalau yang kemarin bisa langsung otomatis tampil menjadi bagian dari website desa. Kalau hari ini tidak seperti itu, atau gimana itu Mas Agus? Kalau sebelumnya itu kan kita katakan sekarang ada data SDGs ya. Kita bisa aja mengambil file Excel data individu SDGs, itu kita masukkan ke data kependudukan dan kita upload ke SIDK, maka di website desa datanya muncul, tampil. Hanya summary-nya saja. Berapa jumlah penduduk, laki-laki, perempuan, usia sekian sampai sekian berapa, tingkat pendidikannya berapa, data umum itu muncul. Dan itu tampilannya bagus. Yang terjadi sekarang seperti apa? Kita sudah tidak bisa ngupload lagi.
Jadi datanya stagnan di tahun 2019. Tapi kalau upload berita masih bisa. Berita masih bisa, berita desa itu masih bisa. Oh. Bahkan ini kapan lalu kita menjadi buat apa namanya perlombaan. Perlombaan itu kan ada monitor SIDEKA namanya. Monitor SIDEKA itu melihat nilai-nilai dari berita desa yang update setiap hari itu menjadi kebanggaan desa gitu loh. Oh, saya masuk zona hijau, nilai 90. Oke. Oke, Mas Agus, ini nggak terasa sudah di penghujung acara. Kayaknya ini jadi ruang belanja tantangan Iya, ini, Mas iya, Muklis. iya, benar, benar. Jadi ruang belanja tantangan. Kita juga memberikan tantangan berikutnya nih ke Mas Muklis kalau memang Ya, tertarik untuk lebih mengembangkan jejaring komunitas. Kebetulan saya dan beberapa teman juga mengembangkan komunitas desa Indonesia, jadi Kode Indonesia. Ini juga sedang kita rancang untuk ada aplikasinya, keberadaan member kita ada di mana, dia siapa dan seterusnya akan ada di situ. Saya siapa tahu mungkin kita bisa berkolaborasi dan TV Desa juga sangat terbuka ruang kalau akan ada forum komunitas digital dari Mas Muklis dan teman-teman. siap, Welcome, siap. silahkan kita bisa Ya. atur waktu sehingga teman-teman yang peduli terhadap digitalisasi desa, teman-teman yang punya komunitas-komunitas peduli desa bisa terkoneksi, bisa terwadai dengan baik karena hari ini yang menjadi penguasa atau yang akan menjadi satu kekuatan besar adalah ketika kita bisa menguatkan komunitas dan mengkoneksikan komunitas. Kira-kira seperti Siap. itu. Silakan Siap. Mas Muklis closing statementnya. Iya, terima kasih Mas Koco, teman-teman semua, sahabat desa, Pak Agus tadi yang terakhir. Kami ucapkan terima kasih atas diskusi pada sore hari ini. Banyak pengayaan yang menjadi pertimbangan dan antisipasi untuk mengkaji perumusan kebijakan berikutnya, utamanya untuk penyempurnaan dari program-program ini supaya tidak habis pakai, Mas. Begitu habis program, habis tidak ada bekas gitu. Jadi ini mudah-mudahan bisa kita jadikan instrumen untuk penyempurnaan kebijakan. Kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi dalam forum lain maupun forum ini nih. Nanti yang berkaitan dengan membangun kolaborasi, Mas, kita akan segera tindak lanjuti untuk kita bisa membangun jejaring. Paling tidak nih komunikasi yang seperti ini menjadi komunikasi yang konstruktif dalam rumusan kebijakan. Lahir dari bawah dan ke atas kemudian menjadi sebuah kebijakan yang implementasinya itu masuk akal dan diterima oleh seluruh masyarakat desa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru atau menyakiti atau macam-macam lah yang kita nggak sadari dalam diskusi ini. Mohon maaf, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, Terima terima kasih Mas Muklis untuk waktunya. Kerabat Desa Institute adalah ruang terbuka, kampus lapangan luas, tempat para pembelajar desa. Dan pada kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan satu forum diskusi. Karena kenapa saya lebih suka forum diskusi bukan forum debat? Karena diskusi itu mencari solusi, kalau debat itu mencari pemenang. Oke, karena forum-forum seperti ini akhirnya kita bisa mendapatkan pengayaan tentang problematika yang kemudian kita jadi tahu betul harus mengambil peran dari sebelah mana untuk ikut membantu menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat desa-desa di seluruh Indonesia. Sampai di sini Desa Institute dalam program Sambal Desa Sama-sama Bicara Desa. Salam Desa Institute, salam pembelajar desa, salam desaisme. Terima kasih.